اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan ini? Pastinya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Apalagi sekarang sedang ada terjadi pandemi COVID-19 yang dimana kita lebih banyak di rumah dibandingkan di luar. Kita tiap hari selalu membaca Al-Quran, tetapi apa kita sudah tahu apa artinya Al-Quran? Kapan diturunkannya Al-Quran? Apa fungsinya Al-Quran? Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca diulang-ulang. Kita tiap hari membaca Al-Quran, subuh membaca Al-Quran, asar membaca Al-Quran, maghrib membaca Al-Quran, isya membaca Al-Quran. Kita ulang-ulang membaca Al-Quran itu, apalagi dalam sholat 5 waktu. Adapun secara terminologi atau secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai mukjizat yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Sekarang kita berada pada pandemi COVID-19, di mana kita lebih banyak di rumah saja
pastinya kita banyak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena kita banyak waktu di dalam rumah dibandingkan di luar. Sudah berapa banyak Al-Quran yang sudah kita baca pada sampai detik ini. Bulan Ramadan adalah bulan ladangnya pahala, di mana Allah melipat gandakan sebuah kebaikan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala. Rasulullah SAW bersabda, La aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Alif lam mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amthaliha. Dan setiap satu huruf itu adalah 10 kebaikan. Bagaimana tidak luar biasanya Allah memberikan kita pahala yang begitu luar biasa pada bulan Ramadan ini. Banyak fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, yang dimana Allah lipat gandakan suatu kebaikan menjadi 10 kebaikan atau 10 pahala, seperti berinfak, berzakat, dan berbagi dengan sesamanya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan sholat malam. Apalagi sekarang ada sholat sunnah yang istimewa, itu sholat tarawih. Pastinya saudaraku tidak meninggalkan sholat tarawih yang dimana tidak ada di bulan lainnya. Saudaraku pencinta Al-Quran, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jika kita seorang muslim sejati, belajarlah Al-Quran. Mengapa? Karena kalau seandainya kita tidak belajar Al-Quran, otomatis bacaan sholat kita pasti asal-asalan dan banyak kesalahan. Kita tidak mengetahui mana panjang pendeknya, kita tidak mengetahui hukum tajwidnya, sehingga kita membaca asal yang didengarkannya saja. Sekarang banyak fasilitas yang kita bisa gunakan untuk belajar Al-Quran, seperti melalui aplikasi di HP, di internet, di YouTube. Banyak yang bisa kita lakukan dan bisa kita pelajari. Dan yang lebih baik adalah jika kita mau belajar dengan guru langsung. Mengapa? Karena ketika ada kekeliruan atau kesalahan, langsung diperbaiki oleh gurunya. Wa'allamahu, dan mengamalkannya. Mengamalkan isi Al-Quran atau mengajarkannya kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Banyak kaum muslimin yang mengklaim dirinya adalah saya pecinta Al-Quran, saya rindu Al-Quran, tetapi dalam kesehariannya dia jarang membaca Al-Quran, jarang belajar Al-Quran, jarang mentelaah Al-Quran, sehingga sehingga cintanya itu hanya sekedar di mulutnya tapi tidak sampai di hatinya. Maka orang yang benar-benar cinta Al-Quran, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana walau ayah. Bacalah Al-Quran sekalipun satu ayat. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari belajar Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran memperbaiki diri kita. Jika kita berbuat salah, berkata kotor, berkata tidak baik, Al-Quran akan memperbaikinya. Karena kenapa? Al-Quran tidak akan rela jika mulut yang sering dibaca akan Al-Quran keluar kata-kata yang tidak baik. Yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi sahabatnya, menjadi penolong bagi pecinta Al-Quran. Manfaat yang ketiga adalah Al-Quran akan menjadi obat untuk kita. Ada suatu kisah inspiratif. Kisah ini terjadi pada zaman ini. Seorang anak yang bernama Ahmad Hadi Ismatud Dakwan dari Jambi. Anak ini adalah umurnya 10 tahun yang pernah mengikuti hafidz Quran. Ia memiliki suara yang indah.
di kelasnya selalu menjadi juara. Orang yang aktif bergaul dan bersosial dengan teman-teman yang lainnya. Jika orang tuanya sedang pusing, tiap malam orang tuanya minta untuk dibacakan oleh Azza lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Orang tuanya yang tadinya pusing atau sakit kepala, ketika didengarkan bacaan Al-Quran dari anaknya yaitu Azza, maka sakit kepalanya hilang begitu saja. Ilustratif yang kedua adalah seorang anak yang berada di Bandung bernama Fajar Abdurrahman Wahyudiono yang biasa dipanggil Fajar. Anak ini terlahir prematur yang beratnya hanya 1,8 kg. Ketika umur 1 tahun baru ketahuan penyakitnya. Anak ini memiliki penyakit yaitu cerebral palsy atau lumpuh otak. Ketika orang tuanya mengetahui bahwasanya anak ini memiliki penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak, akhirnya orang tuanya memberikan terapi Al-Quran. Didengarkannya Al-Quran 24 jam untuk anaknya. Yang luar biasanya adalah ketika umur 4,5 tahun, 4,5, ternyata Fajar ini telah hatam Al-Quran, telah hafal Al-Quran 30 juz dengan sendirinya. Masya Allah, ternyata lumpuh otak saja Allah berikan mukjizat untuk memberikan hafalan Al-Quran yang luar biasa. Dan sekarang Fajar ini sudah berumur 13 tahun, sedang menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.